Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik dan sehat, penuh dengan damai sejahtera Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pernahkah suatu saat saudara merasa diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu? Namun saudara terus menunda, bahkan mungkin menghindarinya. Pada akhirnya Tuhan mendisiplinkan saudara dan saudara harus menanggung semua resiko atas ketidakpatuhan saudara pada Tuhan. Hal ini seringkali berat untuk dijalani. Pada akhirnya saudara mengerti bahwa Tuhan memberikan peringatan ini semua untuk kebaikan hidup saudara. Saya pun pernah mengalami hal ini saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan terus belajar dan dibentuk menjadi seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini kita akan melihat kisah Nabi Yunus, seorang nabi yang lari, menjauh, dan menghindari perintah Tuhan. Dari Alkitab bacaan Yunus, saudara bisa baca seluruhnya, tapi kali ini kita akan baca dari pasal 3 ayat 1 sampai 5, dan pasal 4 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dan sekarang kita baca Yunus 4 ayat 1 sampai 5. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Siapakah Nabi Yunus? Yunus berasal dari Gad-Geper. Siapakah Nabi Yunus? Yunus berasal dari Gad-Hefer, dekat Nazaret. Dia orang Galilea. Dia hidup di zaman pemerintahan Raja Yeroboam II, sekitar 793 sampai 753 sebelum Masehi. Yunus sebagai Nabi Allah diperintahkan untuk memberitahukan akan datangnya penghakiman dan hukuman Allah terhadap orang-orang Niniwe apabila mereka tidak bertobat. Niniwe adalah ibu kota kerajaan kuno Asyur yang terletak di pinggir daerah Mosul di negara Irak sekarang. Kalau saudara ingat, kerajaan Asyur adalah musuh besar kerajaan Israel. Mereka memerintah dengan kejam, ganas, brutal, penuh
dengan kemerosotan moral dan penyembahan berhala. Tapi Tuhan memiliki belas kasih terhadap mereka untuk bertobat dari segala dosa yang mereka lakukan. Namun Yunus tidak patuh akan perintah Tuhan. Dia berupaya melarikan diri ke Tarsis, yaitu kira-kira sekitar 4.000 km berlawanan arah dengan Niniwe. Saudara, sangat sulit didengar dan diterima bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Niniwe. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan Allah sangat pengasih? Saudaraku, sudah menjadi hukum Tuhan bahwa dosa manusia layak mendapat hukuman. Dalam hal ini, Tuhan memberi kesempatan pada penduduk kota Niniwe untuk bertobat. Ketika Yunus menentang perintah Allah, dia pun diberi peringatan besar dan akhirnya menanggung resiko atas segala perbuatannya. Yang diawali dengan datangnya badai besar terhadap kapal yang ditumpanginya, sampai pada akhirnya ia tinggal di dalam perut ikan besar selama 3 hari. Ini merupakan suatu keajaiban Tuhan yang membuatnya tetap hidup selama 3 hari. Di saat itu, Yunus berdoa dan berjanji bahwa dia akan melakukan perintah Tuhan. Kemudian Tuhan membebaskannya dari perut ikan besar dan Yunus diberikan kesempatan untuk hidup dan menjalani apa yang telah ditugaskannya. Alkitab mengatakan orang-orang Niniwe percaya pada Tuhan dan bertobat. Namun hal ini membuat Yunus marah karena dia ingin orang-orang Niniwe tetap menerima ganjaran atas segala dosa yang mereka lakukan, untuk dihukum dan dihancurkan sebagai imbalan atas segala perbuatan keji mereka terhadap bangsa Israel. Sangatlah terlihat kebencian yang dalam di hati Yunus terhadap orang-orang Niniwe. Mari kita renungi sejenak, saudara. Pernahkah tersimpan di hati kita bahwa walaupun kita senang melihat kebaikan Tuhan pada orang lain yang telah bertobat akan dosa yang mereka lakukan, namun ada terselip keinginan dalam hati agar orang itu pun masih tetap menerima ganjaran hukuman Tuhan atas perbuatannya? Tuhan yang begitu besar mau mengampuni umat-Nya. Siapakah kita, saudara, yang juga umat berdosa, masih mau melihat hukuman Tuhan terhadap orang lain? Bukankah dengan demikian kita bersikap seperti Yunus? Sebetulnya banyak sekali yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus. Namun saat ini saya akan berbagi 3 hal. Yang pertama, sikap Yunus yang tidak patuh. Tuhan memanggil Yunus, tetapi karena sikapnya yang tidak baik, penuh dengan kebencian, membuatnya tidak patuh pada Tuhan. Dia berkeras hati dan mengikuti keinginan dirinya sendiri. Karena Yunus tahu Tuhan penuh kasih dan pengampunan dan ingin mengampuni orang-orang Niniwe. Demikian juga kita, saudara. Tuhan mungkin telah memerintah saudara untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan untuk memuliakan nama-Nya, baik itu dalam pelayanan di gereja maupun di luar gereja, baik itu hal yang pribadi ataupun yang berhubungan dengan orang lain. Sebagai contoh, mungkin Tuhan telah memerintahkan saudara untuk memaafkan orang yang telah lama menyakiti hati saudara, di dalam lingkungan gereja atau di luar gereja. Namun saudara masih terus menunda dan bergelut dengan perasaan sakit hati dan tersinggung, sehingga saudara tidak bisa bebas hati melayani dengan kasih, tidak bisa memaafkan. Apapun itu yang diperintahkan Tuhan saudara, maka lakukanlah agar saudara hidup bebas. Hal yang kedua, Yunus diberikan kesempatan sekali lagi. Dalam situasi yang sulit,
tinggal di dalam perut ikan besar menghadapi kesesakan dan kematian. Karena peringatan Tuhan padanya, Yunus berdoa dan berjanji akan melakukan apa yang telah ditugaskan untuk berkhotbah dan menyelamatkan orang-orang Niniwe. Saudaraku, kadang hanya diperlukan rasa patuh satu orang untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dapat membawa kebaikan bagi kehidupan banyak orang lain. Tuhan tidak cepat mengabaikan Yunus. Dia tidak mudah menyerah pada sikap Yunus walaupun Tuhan bisa saja mencari orang lain yang lebih cocok, yang lebih patuh untuk menggantikan Yunus. Namun Yunus telah mengakui segala kesalahan yang dia perbuat. Demikian juga kita, saudara. Sebagai orang-orang percaya, kita masih banyak melakukan kesalahan dalam hidup dan berdosa pada Tuhan. Maka tidak akan pernah telat untuk saudara datang pada Tuhan untuk meminta pengampunan. Tidaklah baik untuk selalu bergelut pada penyesalan dan perasaan bersalah apabila kita telah mengalami hal-hal yang sulit di masa lalu. Tidaklah baik, saudara. Apalagi terhadap hal-hal masa lalu yang tidak bisa kita rubah. Kita harus bebas. Namun bukan berarti kita melupakan kebaikan Tuhan dengan cepat. Tuhan Yesus telah menghapuskan dosa-dosa kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Dia telah memerdekakan hidup orang-orang percaya dari hukuman dosa untuk hidup dalam damai sejahteranya. Namun kita harus terus patuh pada firman-Nya. Bukan karena kita berhak menerima pengampunan, namun karena semua itu kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Allah begitu sabar. Kasih dan pengampunannya begitu besar. Saya percaya Tuhan telah memberikan kesempatan banyak bagi kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan diri. Yang ketiga, kasih dan pengampunan Tuhan yang menyelamatkan. Yunus dan orang-orang Niniwe berdosa pada Tuhan. Ketidakpatuhan Yunus dan kekejian gaya hidup orang-orang Niniwe melanggar otoritas dan kuasa Allah. Mereka berhak menerima hukuman dosa. Dan Tuhan telah memberikan kesempatan orang-orang Niniwe untuk bertobat. Kasih dan pengampunan Tuhan telah menyelamatkan mereka. Yunus tahu dari awalnya bahwa Tuhan begitu baik dan mau mengampuni mereka. Namun Yunus masih menuntut hukuman Tuhan untuk dijatuhkan pada mereka. Dia begitu marah pada kebaikan Tuhan. Pada akhir pasal 4, Tuhan membuktikan saudara pada Yunus akan kasih-Nya yang besar dan pada orang-orang Niniwe. Mungkin ada baiknya saudara merenungi di mana suatu saat saudara melarikan diri dan menghindari perintah Tuhan. Walau saudara berusaha untuk melupakan dan tak memikirkannya, namun rasanya sulit sekali untuk mengabaikannya. Kenapa demikian, saudara? Karena Roh Kudus hidup dalam diri saudara, dan Dia akan terus bekerja untuk merubah hidup saudara. Begitu baik Tuhan Allah kita yang selalu memberi kesempatan karena Dia begitu sabar, saudara. Janganlah saudara berkeras hati. Lakukanlah perintah Tuhan. Cintailah Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Saudaraku, kisah Yunus membuktikan kebesaran Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua. Bukan hanya sekali, namun mungkin berkali-kali untuk bertobat, berbalik dari segala dosa,
dan menerima keselamatan. Akankah saudara terus mengeraskan hati? Apabila ada dari saudara yang mengalami hal ini, janganlah keraskan hati saudara. Datanglah pada Tuhan dan terimalah kasih-Nya sebelum segalanya terlambat. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, diagungkan nama-Mu. Betapa besar dan suci Engkau Bapa. Hanya kasih-Mu lah yang menjadi harapan bagi kami, melalui Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih atas segala berkat akan kebenaran yang Kau curahkan pagi ini di hati kami. Bapa, saya berdoa, apabila ada saudara-saudara seiman yang belum terbebas dan masih terjerat pada segala hal yang membawa kehancuran hidup, sentuh hati mereka untuk datang padamu, sehingga mereka dapat menerima keselamatan dan kehidupan yang baik. Terima kasih Allah Bapa, kami mencintai Engkau. Amin saudara, Tuhan berkati dan sampai jumpa minggu depan.